Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Baik, kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Submateri hubungan antar sudut. Nah, baik, siap mengikuti ya. Kita mulai dengan berdoa. Silahkan. Hubungan antar sudut yang pertama adalah sudut yang berpelurus, nama lainnya bersuplemen. Coba perhatikan gambar sudut A dan B, ada derajat ya, atau sudut AOC tambah sudut BOC ini membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi B ini pelurusnya sudut A, atau A itu pelurusnya sudut D. Jadi misalkan A itu 120 derajat, maka B nya berapa supaya menjadi 180 derajat? Ya 180 derajat kurang 120 derajat, 60 derajat misalnya gitu ya. Nah, contoh ini untuk memahami. Nah, ada dua sudut 3A derajat dan 2A derajat. Hitunglah nilai A dan tentukan pelurus dari sudut A. Nanti kita akan menggunakan rumus ini. Lihat penyelesaiannya. Dijumlahkan 3A derajat tambah 5A derajat itu 180 derajat. Maka nilai A adalah 36 derajat. Pelurusnya berarti 180 derajat kurangi 36 derajat, hasilnya 144 derajat. Oke, ini penggunaan contoh soal dari sudut yang berpelurus. Ada soal lain, ini diambil dari paket 1 soal latihan BPS 2 pada modul nomor 27. Ini ada dua sudut. Perhatikan gambar A derajat dan B derajat. Ini setelah dipasangkan, dijumlahkan menjadi 180 derajat karena untuk sudut lurus. Maka penyelesaiannya adalah A per 180 karena A tambah B itu 180 untuk sudut lurus. Setelah dikalikan silang nanti ya, atau A sama dengan 58 kali 180, hasilnya 112,5. Nah, baik. Hubungan antar sudut yang berikutnya yakni namanya sudut yang saling berpenyiku, nama lainnya sudut berkomplemen. Nah, berpenyiku itu berasal dari kata bahasa siku-siku ya. Ini 90 derajat. Nanti sudut PQS dan sudut RQS itu tidak lain adalah X tambah Y, hasilnya 190 derajat karena berpenyiku. Jadi X ini namanya penyikunya Z, atau sebaliknya Y itu penyikunya Z. Z itu penyikunya X. Nah, kita pahami dengan soal. Ada sudut X dan 3X, X derajat dan 3X derajat. Hitunglah nilai X. Berapakah penyiku sudut X? Berapakah pelurus dari penyiku X? Kita lihat, kamu jumlahkan X derajat dan 3X derajat, nanti ketemunya X nya itu 22,5 derajat. Penyiku dari X yaitu 90 derajat kurangi 22,5 derajat, hasilnya 67,5 derajat. Pelurus dari penyiku X, pelurus dari penyiku X berarti pelurusnya 67,5 derajat, ketemu 112,5 derajat. Nah, tidak sulit kan, ini mengulang tentang materi persamaan linear satu kali diulang-ulang. Ya. Perbandingan besar sudut A dan pelurusnya 3:7. Penyiku dari sudut A, penyiku dari sudut A yang tanyakan ya.
Nah, penyelesaiannya, besar sudut A itu tidak lain adalah 3/10. 10 itu dari 3 tambah 7. 3/10 kali 180 derajat, hasilnya 54 derajat. Penyiku sudut A adalah 90 derajat dikurangi 54 derajat. Hasilnya 36 derajat. Kalau nggak boleh jawabannya di sini ada ya A. Nah, untuk contoh berikutnya, jika besar sudut A 4/5 kali penyikunya. Ini memahami kalimat ini agak butuh waktu, butuh pemahaman yang benar. Nah, kita rubah itu. Kita rubah kalimat ini menjadi 4/5 kali penyikunya. Penyikunya sudut A itu 90 kurangi sudut A dalam tanda kurung ya. Nah, sifat distributif 4/5 kali 90 dikurangi 45 kali sudut A. Nanti sudut A nya itu setelah 9/5 sudut A sama dengan 72 derajat, sudut A nya itu 5/9 dibalik. Kenapa dibalik? Karena ini berasal dari 72 derajat dibagi 9/5 atau 5/9 kali 72 derajat, hasilnya 40 derajat. Apa yang ditanyakan? Pelurus sudut A yaitu 180 derajat kurangi 40 derajat, hasilnya 140 derajat. Nah, nggak sulit bukan? Ya, harus telaten, harus rajin latihan. Ini contoh-contoh hasil di sini nanti diharapkan dikembangkan ya. Nomor 31 masih pada soal di latihan soal PTS 2 modul ya, paket 1. Penyelesaiannya adalah, nah ini sudut AGC dan sudut BGC kamu ganti sesuai yang diketahui. Nanti ketemu persamaannya, demikian lalu X-nya ketemu 7 derajat. Yang ditanyakan apa? Pelurus sudut AGC. Seperti sudut AGC itu adalah ini sudut BGC. Jadi sudut BGC itu 5X tambah 9. Nanti 180 derajat kurangi 46. Karena sudut AGC kan 46, maka sudut BGC pelurusnya itu ya BGC 134 derajat. Baik, saya harap kalian bersabar untuk terus mengikuti penjelasan ini sampai berakhir, sebab nanti sebentar lagi akan ada PTS 2. Sudut bertolak belakang. Saya kira ini dulu di sekolah dasar pernah dipelajari. Dua sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Intinya itu. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Nah, kita pahami saja lewat contoh soal. Ada di sini sudut SOB dikali 45 derajat. Tentukan besar sudut ROK. Ini kan bertolak belakang. Lihat penyelesaiannya ya. ROK itu sama dengan sudut SOB, berarti 45 derajat. SOB tambah SOR itu bentuk sudut lurus. Jadi hasilnya ini nanti 135 derajat. Bagaimana dengan sudut POK? Nah, POK sama dengan sudut SOR karena bertolak belakang. Ya. Contoh soal. Besar sudut COD pada gambar tersebut berapa nilainya? Kita harus cari dulu nilai X. Lagi-lagi persamaan linear satu variabel ini digunakan variabelnya X. Coba lihat keterangannya dulu. Sudut COD itu sama dengan sudut AOB, ini bertolak belakang. Lalu sudut AOB tambah AOD itu membentuk sudut lurus, jadi berpelurus, sehingga penyelesaiannya jika dijumlahkan nanti 180 derajat. 3x tambah 5x 8x, ini jadi dikurangi 36 tidak ruas ya, nanti x nya 18 derajat. Apa ini jawabannya? Belum. Kita cari dulu besar COD. COD itu tidak lain adalah 3x tambah 18, hasilnya 72 derajat. Kalau pada pilihan jawaban adalah B. Oke, mantap ya. Silakan. Untuk berikutnya hubungan antara sudut jika dua garis saja dipotong oleh garis lain.
Ini di modul keterangannya contoh soal pembahasan lebih jelas, sifatnya adalah pemahaman, bukan hafalan ya, pemahaman. Ada istilah sudut sehadap. Ini tolong dibaca ulang pada modul sudut sehadap ya. Lalu ada sudut dalam berseberangan, misalnya 3 dan 6, 4 dan 5. Lalu ada sudut luar berseberangan, 1, 8, terus 2 dan 7. Ada lagi apa? Sudut dalam sepihak, yaitu 3 dan 5, 4 dan 6. Khusus ada kata dalam sepihak, ini jumlahnya 180 derajat. Nah, ada sudut luar sepihak. Kalau ada kata-kata sepihak itu jumlahnya 180 derajat, 28 dan 7. Nah, kita lihat contoh soal. Pada gambar tersebut diketahui sudut ini 2P, yang lainnya adalah 120 derajat. Nilai P-nya berapa? Ikuti pembahasannya. Kita gambar ulang. Nah, ini juga 112 derajat karena ini sehadap. Dua sudut sehadap. Sehingga tinggal kita susun 2P tambah 112 derajat itu membentuk sudut lurus, jadinya 180 derajat. Hasilnya nanti P-nya 34 derajat. Nah, baik, lanjut contoh soal lagi untuk memahami. Pada gambar tersebut besar sudut BCA yang ditanyakan. Coba, bagaimana penyelesaiannya? Sudut BCD ini sama dengan sudut ABC. Mengapa? Karena pasangan sudut dalam berseberangan, jadi 35 derajat. Nah, sudut yang tanyakan itu BCA. Cara menghitungnya disusun 3 sudut itu membentuk sudut lurus, membentuk sudut ACE. ACE itu sudut lurus 180 derajat. Jadi sudut BCA nanti 180 derajat dikurangi 100. 100 itu 35 tambah 65. Maka sudut BCA adalah 80 derajat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan belajar dengan giat, rajin, dan tanamkan sikap disiplin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.